Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Ibu, wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah hari ini. Selamat pagi anak-anak sekalian. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai matematika, tepatnya di materi operasi hitung campuran. Nah, operasi hitung campuran ini ada 3 yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama adalah operasi hitung campuran untuk bilangan cacah. Oke, sebelum kita masuk ke materi, silahkan disiapkan dulu alat tulisnya untuk mencatat beberapa hal-hal nanti yang akan Pak Jadi sampaikan. Di materi operasi hitung campuran bilangan cacah ini ada beberapa rumus yang akan Pak Jadi sampaikan. Nah, ini adalah kunci untuk mengerjakan nanti. Rumus yang pertama, dahulukan tanda kurung. Jadi ketika nanti ada soal yang ada di dalam kurung, maka dahulukan yang ada di dalam kurung. Lalu rumus yang kedua atau yang B adalah perkalian dan pembagian ini sama kuat, maka didahulukan dari kiri. Jadi bila ada soal yang perkalian dan pembagian, maka kita kerjakan urut dari kiri dulu. Lalu rumus yang ketiga, penjumlahan dan pengurangan juga sama kuat, jadi didahulukan dari kiri sama. Yang rumus keempat adalah urutan pengerjaannya. Urutannya adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan, atau biasanya disebut dengan kali, bagi, tambah, dan kurang. Nah, itu untuk rumus yang paling mudah. Jadi urut dari perkalian dulu, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan dulu. Oke. Selanjutnya kita akan persiapan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal yang pertama. Nah, contoh soal yang pertama ini ada penjumlahan dan perkalian. Soalnya adalah 16 ditambah 4 dikali 3. Nah, ini berdasarkan rumus operasi hitung bilangan bulat, maka kita akan mendahulukan tanda perkalian terlebih dahulu. Kita dahulukan yang perkalian. Perkalian yang mana? Ini. Dikali 3, maka kita tulis dulu. 16 kita tulis di sini. 16 ditambah atau dijumlahkan dengan 4 kali 3, karena ini perkalian, maka perkalian kita dahulukan. 4 dikali 3 sama dengan 12. Nah, sudah. Jadi kita tinggal menghitung hasilnya akhir. 16 ditambah 12 sama dengan 28. Oke, usahakan memberi tanda garis 2 di bawahnya menyatakan bahwa jawaban itu sudah selesai. Jadi seperti ini contoh yang paling mudah. Oke. Kita akan lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Nah, contoh yang berikutnya soal yang kedua. Nah, di sini ada pengurangan dan pembagian. 15 dikurangi 30 dibagi 5. Cara mengerjakannya sama seperti yang atas tadi. Jadi kita dahulukan dulu yang pembagiannya dulu. Pembagian kita dahulukan dulu. Kita tulis karena 15 tidak dihitung, belum dihitung, maka kita tulis dulu di depan. 15 dikurangi hasil dari ini 30 dibagi 5 berapa? Ada 6. Nah, sudah ketemu. Tinggal kita hitung 15 dikurangi 6. Ada berapa? 9. Oke, sudah ketemu hasilnya, kasih garis 2 di bawahnya untuk menyatakan sudah selesai. Oke. Nah, lanjut kita ke soal selanjutnya di materi selanjutnya ini. Nah, ini sudah tambah panjang lagi soalnya. 50 dikurangi 4 kali 5 ditambah 12. Dengan soal seperti ini, sesuai rumus tadi, sesuai aturan tadi, kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Jadi 50-nya kita tulis lagi di sini. 50 ini tetap, ini belum dihitung maka ditulis lagi di sini. Lalu ini 4 kali 5 kita hitung. 4 dikali 5 hasilnya berapa? Ada 20. Oke, lalu tinggal kita tambahkan dengan 12. Seperti itu. Nah, sekarang sudah ketemu soalnya seperti ini. 50 kurangi 20 ditambah 12 seperti ini. Nah, karena pengurangan dan penjumlahan ini sama kuat, maka didahulukan yang dari kiri, urut dari sini mengerjakannya. 50 dikurangi 20 ada berapa? 30. Oke, lalu ditambahkan dengan 12. Maka ada berapa jumlahnya? 42 hasil akhirnya. Jadi cukup mudah seperti itu, asalkan ikuti rumus. Nah, lanjut kita ke soal yang keempat. Soal keempat ini ada pembagian juga. Nah,
Kita kerjakan yang mana dulu ini kira-kira? Penjumlahan, pembagian, perkalian. Maka kita tulis dulu dari awal adalah yang belum dihitung. Jadi 21 ini kita tulis dulu. 21 ditambah. Nah, ini karena ini berurutan sama-sama kuat, pembagian dan perkalian sama-sama kuat, maka kita dahulukan yang depan dulu. 42 dibagi 6. Oke, kita tulis dulu. 42 dibagi 6 ada berapa? 7. Oke, udah pasti 7. Lalu tinggal kita tambahkan dengan angka yang paling belakang. Yang belakang adalah dikalikan dengan 3. Nah, oke, sekarang kita hitung. Di sini kita menemukan 21 ditambah 7 dikali 3. Penjumlahan dan perkalian. Yang didahulukan yang perkalian dulu. Oke, maka kita bisa kasih tanda kurung untuk menyatakan bahwa itu dikerjakan terlebih dahulu. 21 ditambah 7 dikali 3 ada berapa? 21. Jadi hasil akhirnya adalah 21 ditambah 21 sama dengan 42. Nah, ini hasil akhirnya. Oke, sampai situ. Lanjut kita ke soal yang kelima. Soal kelima ini adalah tentang perkalian, pengurangan, dan penjumlahan. Kita coba sekarang soal yang kelima. 4 dikali 21 dikurangi 14 ditambah 12. Tapi angka ini adalah angka yang di dalam kurung, maka harus kita dahulukan dulu yang di dalam kurung ini. 4 karena belum dihitung, kita tulis lagi di sini. 4 kali 21 dikurangi 14. 21 kurangi 14 ada berapa? 7. Lalu kita tambahkan dengan angka akhirnya adalah 12. Nah, kita kasih sama dengan bawahnya. Kita hitung. Ada perkalian, lalu ada penjumlahan, maka otomatis kita akan mendahulukan yang perkalian terlebih dahulu. 4 dikali 7 sama dengan 28. Betul. Lalu ditambahkan dengan angka yang di belakang adalah 12. Tinggal kita hitung. 28 ditambah 12. 40. Oke, kita sudah menemukan hasilnya. Nah, itu tadi adalah cara untuk menyelesaikan operasi hitung campuran yang bilangan cacah. Jadi hanya bilangan asli. Bilangan cacah dari 0 sampai 10 itu. Oke. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke yang kedua. Tadi yang pertama, operasi hitung campuran bilangan cacah. Kita akan masuk ke soal yang kedua atau materi yang kedua, hampir sama. Materi yang kedua ini adalah tentang, siapkan buku tulisnya, operasi hitung campuran bilangan pecahan. Sekarang kita masuk ke pecahan. Bilangan pecahan itu adalah bilangan yang sebagian dari bilangan asli, jadi bukan bilangan utuh. Contohnya ini, yang pertama kita masuk ke rumus dulu. Rumusnya ada dua. Yang pertama, jadikan pecahan biasa dulu. Bila pecahannya pecahan campuran, maka kita harus menjadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Lalu aturan yang B, aturannya sama seperti bilangan cacah. Jadi urutan pengerjaannya adalah perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan. Itu seperti itu. Kita akan masuk ke contoh. Contoh yang pertama. Waduh, ini langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada 1/2 ditambah 2/3 dikali 1/4. Berdasarkan aturan ini, yang didahulukan adalah yang perkalian terlebih dahulu. Oke, kita akan menaikkan ini, kita hitung terlebih dahulu. Nah, ini karena belum dihitung, kita tulis lagi di sini. Jadi 1/2 atau setengah ditambah hasilnya ini. Di perkalian cukup mudah, tinggal kalikan angka atasnya saja. Jadi 2 dikali 1, 2 dikali 1 ada 2, 3 dikali 4 ada 12. Oke, sekarang kita hitung di bawahnya. Cara menghitung pecahan adalah dengan menyamakan penyebutnya. 2 sama 12, kita ambil 12 saja biar mudah. Per 12. 12 dibagi 2 ada 6. 6 dikali 1, 6. 12 dibagi 12, 1 dikali 2, 2. Oke, kita akan menemukan hasilnya setelah ini. Nah, penyebutnya sama pembilangnya, tinggal kita hitung. 6 ditambah 2 sama dengan 8. Per penyebutnya sama tetap 12.
8/12 ini bisa kita sederhanakan dengan cara dibagi dengan angka berapa kira-kira? Dengan sebenarnya menjawab seperti ini sudah benar, tapi bisa kita sederhanakan lagi dengan angka yang lebih kecil. Bila kita sederhanakan, maka jawabannya akan lebih benar lagi. Jadi 8 ini bisa kita bagi dengan angka 4, 12 juga bisa dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 8 dibagi 4, 2, 12 dibagi 4, 3. Oke, kita sudah ketemu hasilnya. Hasilnya adalah 2/3. Itu untuk soal yang pertama. Lanjut, kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini ada pengurangan dan pembagian. Kita dahulukan yang mana kira-kira? Oke, kita akan mendahulukan yang pembagian terlebih dahulu. Oke, persiapan menghitung pembagian. Ini karena belum dihitung, kita tulis lagi. Jadi ada 4/5 dikurangi. Nah, ini pembagiannya kita hitung dulu. Karena pembagian, cara menghitung pembagian itu tinggal kita balik. Contohnya seperti ini, 1/8, angka yang depan tetap, yang belakang kita balik. Jadi yang atas akan menjadi yang atas akan menjadi yang bawah. Tanda pembagian akan menjadi tanda perkalian. Jadi 2/3 itu kalau kita balik jadi 3/2. Cara menghitungnya seperti itu. Sekarang tinggal kita hitung. 4/5 kita tulis lagi karena belum dihitung. Dikurangi 1 dikali 3, 3/8 dikali 2, 16. Oke. Nah, sekarang kita sudah menemukan angka 4/5 dikurangi 3/16. Cara menghitungnya bagaimana? Dengan menyamakan penyebutnya. Kalau penyebutnya kita ambil 5 dikali 16 ada 80. Nah, 80 dibagi 5 ada 16. 16 dikali 4 sama dengan 64. Nah, lalu selanjutnya kita yang samping. 80 dibagi 16 ada 5. 5 dikali 3 adalah 15. Nah, kita sudah hampir menemukan jawabannya. Oke, sekarang tinggal kita hitung. 64 dikurangi 15. Penyebutnya sama. 64 dikurangi 15 ada berapa? Kita boleh hitung di sampingnya. 64 dikurangi 15. 9 kurangi 1, 49. Oke, kita sudah ketemu 49/80. Nah, ini jawabannya 49/80. Itu untuk soal yang kedua. Lanjut, kita menuju soal selanjutnya. Selanjutnya ini soalnya sudah 3 tanda hitung. Ada perkalian, penjumlahan, sama pembagian. Wah, ini kita dahulukan yang mana nih? Tetap jangan bingung karena di sini selama kita sesuai dengan rumus maka kita akan benar. Jadi tidak usah terburu-buru, konsentrasi, tetap ikuti rumusnya. Yang pertama, berapa tadi? Nomor 3. 3/4 dikali 1/2 ditambah 1/8 dibagi 3/5. Cara yang paling mudah adalah ini sama dengan ini, kedudukannya sama. Setelah menghitung perkalian, pembagian, baru kita menghitung penjumlahan. Maka boleh kita kurungi ini. Ini boleh kita kurungi agar lebih cepat cara menghitungnya. Oke. 3 dikali 1 ada 3. 4 dikali 2 ada 8. Nah, sekarang ini sudah selesai. Ini sudah selesai. Sekarang kita tambahkan. Tambah. Karena ini pembagian, maka harus diubah menjadi perkalian terlebih dahulu. 1/8 tanda bagi menjadi tanda kali. Jadi ini kita balik, yang atas jadi yang bawah. Jadi sekarang 5/3. Nah, sekarang kita masuk ke bawahnya. 3/8 kita tulis lagi, ditambah 1/1 dikali 5 adalah 5, 8 dikali 3 adalah 24. Oke, hampir ketemu nih jawabannya. Sekarang sudah ketemu sampai sini. Sekarang kita akan menghitung ini. Caranya bagaimana? Dengan menyamakan penyebutnya. Boleh kita pakai cara yang ini. 8 tambah 24 kita pakai yang 24. Ini kita tambahkan sini boleh. 24 dibagi 8 ada 3. 3 dikali 3 ada 9.
24 dibagi 24 ada 1 dikali 5 5. Oke, ketemu. Nah, jawabannya berapa? 9 ditambah 5 ada 14 per penyebutnya tetap yaitu 24. Oke, udah ketemu. Angka ini bisa kita sederhanakan lagi. Jadi ketemunya 14 per 24. Kira-kira jadi berapa? Caranya adalah dengan membagi angka ini dengan angka atau bilangan yang dapat membagi bilangan tersebut. Bisa dengan angka 2. Kita coba bagi 2. Bagi 2. 14 dibagi 2, 7. 24 dibagi 2, 12. Nah, ketemu lagi. Jawabannya adalah 7 per 12 untuk hitungan yang ini. Lanjut, kita ke contoh satu lagi. Contoh yang kita pakai kurung di soalnya. Soal yang keempat. Nah, soal keempat ini 2 per 3 ditambah 1 per 6. Lalu dibagi 3 per 8 dikurangi 2 per 8. Namun ini adalah tanda kurung. Di soalnya adalah tanda kurung. Maka ini harus kita dahulukan. Kita kerjakan terlebih dahulu. Oke, kita tulis lagi dari soalnya dari awal yaitu 2 per 3. Kita tulis dulu. Ditambah 1 per 6 nya kita tulis lagi 1 per 6 dibagi hasil dari ini 3 per 8 dikurangi 2 per 8. Karena penyebutnya sudah sama, maka kita tinggal menghitung yang atas. 3 dikurangi 2 ada berapa? 1 per penyebutnya tetap 8. Lanjut ke bawahnya, kita sudah menemukan angka ini. Ini penjumlahan, ini pembagian. Maka yang harus kita dahulukan adalah yang pembagian. Ini kita tulis lagi di bawah 2 per 3 ditambah, ini kita kurungi karena ini sudah kita kerjakan terlebih dahulu, 1 per 6. Ini akan menjadi tanda kali karena kita pembagian, kita hitung 8 per 1. Oke, sama dengan berapa kira-kira? 2 per 3 nya tetap 2 per 3 ditambah 1 dikali 8 8 per 6 kali 1 6, 8 per 6. Sekarang sudah kita ketemu 2 per 3 ditambah 8 per 6. Kita akan menghitungnya dengan cara menyamakan penyebutnya. Penyebutnya kita pakai angka berapa? 3 sama 6, maka kita akan pakai angka 6 yang lebih mudah. 6 dibagi 3 adalah 2. 2 dikali 2 4. Tambah sekarang ini 6 dibagi 6 1 dikali 8 8. Udah ketemu. Sekarang kita tinggal menghitungnya 4 ditambah 8 12 per penyebutnya tetap 6. Nah, angka ini bisa kita sederhanakan. Jadi tinggal kita bagi atas sama bawahnya saja. 12 dibagi 6 adalah berapa? 2. Oke, sudah ketemu. Jadi jawabannya seperti ini. Jawabannya 2. Itu tadi adalah operasi hitung campuran untuk bilangan pecahan. Jadi yang pertama tadi bilangan cacah, yang kedua bilangan pecahan. Nah, oke, sampai sini sudah paham? Oke, yang ketiga adalah operasi hitung campuran bilangan cacah dan pecahan. Jadi ini gabungan antara bilangan cacah dan pecahan. Rumusnya tetap yaitu jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. Kita akan mulai masuk ke contohnya, yaitu ini. Ada soal 4 dikali 1 per 2 ditambah 1 3 per 4 dibagi 0,2. Soalnya sangat panjang. Oke, kita akan coba perlahan-lahan, pasti bisa. Yang penting ikuti sesuai dengan rumusnya. Oke. Caranya adalah jadikan pecahan biasa terlebih dahulu. 4 ini adalah, bila kita jadikan pecahan biasa adalah 4 per 1. Nah, semuanya saya jadikan pecahan biasa per 1. Dikalikan dengan 1 per 2. 1 per 2 akan tetap 1 per 2. Ditambah, ini ada pecahan campuran. Cara menjadikan pecahan biasa adalah dengan mengalikan 4 dikali 1 ditambah 3. 4 dikali 1, 4 ditambah 3 ada 7. Dari 7 per 4. 7 per 4. Lalu dibagi sekarang. Dibagi 0,2. Ini adalah desimal. Cara menjadikan pecahan biasa adalah dengan melihat berapa angka di belakang koma. Di belakang koma ada 1 angka. Maka ini adalah 2 per 10. Nah, seperti itu. Lanjut. Sekarang mulai kita kerjakan karena sudah jadi pecahan biasa. Langkah yang pertama adalah ini adalah perkalian.
lalu ini adalah pembagian. Nah, karena ini sama, maka kita dahulukan. Jadi boleh kita dahulukan seperti ini. Lalu ini sama ini. Nah, 4 dikali 1 berapa? 4. 1 kali 2, 2. 4 per 2 ditambah. Nah, sekarang kita ini. Di sini karena ini pembagian, maka harus dibalik dulu menjadi perkalian. Hitung 7 per 4 dikali, ini kita balik 10 per 2. Oke, sekarang jadinya berapa? 4 per 2 kita tulis lagi, ditambah 7 dikali 10 ada 70. 4 dikali 2 ada 8. Nah, sudah sampai di sini, sudah tinggal kita menghitung hasil akhirnya berapa nanti. Caranya tetap kita samakan penyebutnya, ada 2 dan 8, kita pakai yang mudah, pakai 8. 8 dibagi 2, 4. 4 dikali 4 ada 16. Ditambah 8 dibagi 8, 1. 1 dikali 70, 70. Jadi hasilnya ada berapa? 16 ditambah 70 ada 86 per bawahnya ada berapa? 8. Nah, 86 per 8 ini bisa kita sederhanakan. Caranya bagaimana? Caranya dibesarkan dulu. Caranya tinggal kita membagi atas dengan bawah. 86 dibagi 8, maka akan ketemu hasilnya sama dengan 8. Hasilnya adalah 10, lalu sisa 6 per 8. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi. 6 dan 8 ini bisa kita bagi, maka jadinya adalah 10. 6 ini kita bagi dengan angka 2, maka akan menjadi 3. 8 juga kita bagi dengan angka 2, yaitu hasilnya 4. Jadi ini jawaban akhirnya adalah 10, 3 per 4 untuk soal yang ini. Kita kecilkan lagi. Nah, di sini. Lalu kita akan masuk ke soal yang ketiga. Contoh soalnya adalah ini. Ini sebenarnya soal yang kedua yang ini. Soal yang ketiga ini 3 ditambah 2 1 per 4 dibagi 1,4 dikurangi 2 per 5. Nah, bilangan ini tapi dikurung, maka kita akan mendahulukan bilangan yang ini. Oke, kita masuk ke cara hitungnya. Kita tulis dulu. 3 ini bila kita jadikan pecahan biasa adalah 3 per 1. Ditambah 2 1 per 4 bila kita jadikan pecahan biasa, 2 dikali 4 8 ditambah 1 sama dengan 9 per 4 dibagi dengan yang ada di dalam kurung 1,4 bila dijadikan pecahan biasa adalah 14 per, di sini ada satu angka di belakang koma, maka per 10 dikurangi 2 per 5. Oke, sampai sini. Kita akan masuk ke cara hitungnya, sama dengan kita akan menghitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, kita hitung lagi 3 per 1 ditambah 9 per 4 dibagi, kita buat angka panjang dulu, 10 sama 5, maka kita pakai angka penyebutnya 10. Caranya adalah ini, bilangan yang dapat membagi bilangan ini dan ini. 10 dibagi 10 adalah 1 dikali 14 sama dengan 14 dikurangi 10 dibagi 5 ada 2. 2 dikalikan dengan yang atas, 2 dikali 2 4. Nah, seperti ini. Berarti kira-kira hasilnya berapa? Kita coba lagi bawahnya. 3 per 1 ditambah 9 per 4 dibagi 14 dikurangi 4 sama dengan 10 per 10. Mudah ini, 10 per 10. Oke, kita sudah sampai sini. Nah, sekarang kita lanjutkan hitungnya. Di sini ada penjumlahan, lalu ada pembagian. Maka kita akan mendahulukan yang pembagian terlebih dahulu. Ini tetap kita tulis lagi, 3 per 1 ditambah, kita buka kurung boleh, 9 per 4 dibagi, ini boleh kita balik, tapi karena angkanya sama hasilnya tetap 10 per 10. Ini kita menjadi perkalian tandanya, sama dengan 3 per 1 ditambah 9 dikali 10 ada berapa? 90 per 4 dikali 10 40. Jadi besarkan dulu. Nah,
Lanjut. Sekarang sudah masuk ke sini, tinggal kita menjadikan penjumlahan seperti biasa. Cara menjadikan penjumlahan adalah dengan menyamakan penyebutnya. Penyebutnya Pak Jadid pakai 40 agar lebih mudah dapat membagi bilangan ini dan ini. 40 dibagi 1 adalah 40, dikali 3 120, ditambah 40 dibagi 41 dikali 90 sama dengan 90. Oke, sudah hampir ketemu jawabannya. 120 ditambah 90 adalah 210, per bawahnya tetap yaitu 40. Nah, bilangan ini bisa kita sederhanakan lagi menjadi bilangan yang lebih kecil. Caranya dengan membagi berapa kira-kira? Dibagi 10. Bawah juga dibagi 10. Sama dengan berapa kira-kira ini? 21 bagi 10, 21 per 40 bagi 10, 4. Nah, ini bisa lagi kita sederhanakan menjadi pecahan campuran. 21 dibagi 4 adalah 5, sisa 1 per 4. Nah, sudah ketemu. Itulah tadi cara untuk mengerjakan yang operasi hitung campuran, baik bilangan cacah dan pecahan. Jadi ada 3 yang kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah, nah ini dia. Yang pertama operasi hitung campuran bilangan cacah, lalu yang kedua operasi hitung campuran bilangan pecahan, yang ketiga bilangan cacah dan pecahan. Oke, sedikit dulu yang dapat Pak Jadid sampaikan pada kali ini. Bila ada kurang jelasnya nanti silahkan tanya-tanya di grup atau boleh WA pribadi ke Pak Jadid langsung, seperti itu juga boleh. Oke, semoga yang Pak Jadid sampaikan tadi bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendampingi putra-putrinya selama belajar di rumah. Semoga pembelajaran kali ini dapat dimengerti dan dapat dipahami meskipun dalam kondisi daring atau online. Oke, cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.